Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman dan kakak-kakak mentor. Di sini kami akan mempresentasikan tugas Organisasi Manajemen Perusahaan Industri atau OMPI, yang di mana di sini kami akan melakukan analisis SWOT pada UMKM UD Sumber Abadi. Dan sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Clara, kedua ada Anissa, ketiga ada Anggita, keempat ada Aulia Zahra, dan kelima ada saya sendiri, Risya. Oke, selanjutnya mengenai latar belakang, mengapa kami memilih UD Sumber Abadi ini dalam melakukan analisis. Nah, jadi sumber abadi ini merupakan industri rumahan yang bergerak di bidang produksi makanan dan snack berupa kerupuk dan keripik yang berlokasi di daerah Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Hasil olahan makanan sumber abadi ini banyak diminati oleh masyarakat, khususnya di Kabupaten Sidoarjo dan sekitarnya, sehingga dapat dilihat dari sini bahwasanya industri makanan itu merupakan industri yang perkembangannya sangat positif dan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, akan tetapi seiring berjalannya waktu, pastinya UD Sumber Abadi ini itu mengalami banyak kendala dalam proses pembuatan olahan makanannya, hingga kurangnya kompetensi karyawan yang memicu pasang surutnya penjualan kerupuk yang tidak pasti. Yang pada akhirnya juga UMKM ini itu bisa mengalami kerugian dari segi waktu, tenaga, dan modal. Sehingga dari sini diperlukanlah analisis SWOT ini agar kita bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan UMKM sumber abadi ini apa aja. Dan yang nantinya hasil dari analisis SWOT-nya itu bisa kita tentukan strategi apa aja yang tepat bagi perusahaan dalam menjalankan usahanya. Oke, bisa dilanjut. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai faktor eksternal pada perusahaan. Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar kendali perusahaan dan mempengaruhi kinerja perusahaan. Analisis faktor eksternal mengidentifikasi adanya faktor-faktor berupa peluang dan ancaman pada perusahaan. Peluang merupakan faktor yang mempengaruhi usaha dan merupakan keadaan menguntungkan bagi perusahaan. Berikut ini merupakan peluang-peluang pada UD Sumber Abadi. Yang pertama, ketersediaannya beberapa aplikasi jual beli online. Kemudian yang kedua, berada di lingkungan toko yang menjual makanan ringan. 3, produk mempunyai legalitas perizinan dari pemerintah. 4, kebijakan pemerintah yang mendukung UKM. 5, jumlah permintaan tinggi pada waktu tertentu atau cuaca tertentu. 6, omset yang dihasilkan menjanjikan. Selanjutnya, ada ancaman. Ancaman merupakan faktor yang berasal dari luar perusahaan dan bisa merugikan perusahaan. Untuk itu, perlu memahami ancaman-ancaman tersebut agar bisa diambil suatu tindakan yang tepat. Berikut adalah ancaman pada UD Sumber Abadi. Yang pertama, adanya pesaing yang menjual produk sama di daerah sekitar perusahaan. 2, ketersediaannya bahan baku terbatas atau tidak menentu. 3, adanya pesaing yang menawarkan harga produk lebih murah. 4, pesaing yang memiliki bisnis pendukung untuk pendistribusian. 5, pesaing bisa mengklaim produk yang sama. 6, cuaca yang berubah-ubah sehingga mengganggu proses penjemuran. Yang ketujuh, yaitu konsumen usia remaja tidak tertarik dengan produk makanan kerupuk. Kedelapan, konsumen pada event tertentu beralih ke produk makanan lain. Dan yang terakhir, pesaing menggunakan alat produksi yang lebih canggih. Untuk presentasi bisa dilanjutkan.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai matrix SWOT. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa matrix SWOT ini merupakan satu alat yang digunakan untuk menyusun strategi pada suatu perusahaan. Nah, pada tahap ini kita dapat menggambarkan dengan jelas bagaimana kekuatan dan kelemahan internal di suatu perusahaan untuk memenuhi peluang dan risiko sebaik mungkin. Nah, pada sumber abadi ini, perusahaan tersebut memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada. Sedangkan untuk ancaman yang dimiliki dapat diatasi dengan memanfaatkan peluang yang dimiliki agar dapat meminimalisir kelemahan yang dimiliki. Nah, untuk matriks SWOT-nya, di sini yang internal itu terdiri dari strength dan weakness. Untuk terus yang eksternal itu ada opportunity, strategi, dan threat. Nah, untuk yang pertama ini ada uh, yang SO. SO ini merupakan gabungan antara faktor internal strength dan external opportunity. Nah, yang untuk strength-nya ini brand dikenal masyarakat dengan luas, harga makanan yang ditawar terjangkau, letak produksi yang berdekatan dengan toko makanan lain, dan jenis produk yang ditawarkan cukup bervariasi. Sedangkan untuk yang opportunity-nya, ketersediaan beberapa aplikasi jual beli secara online, kebijakan pemerintah dalam mendukung UKM, dan produk memiliki legalitas perizinan dari pemerintah. Nah, sedangkan yang strategi EO-nya ini merupakan yang terdiri dari weakness dan opportunity, yaitu untuk weakness-nya tidak ada kerjasama antar industri rumahan dengan produksi kerupuk lainnya, kemudian jam kerja tidak terjadwal, kemudian masih menggunakan alat tradisional atau manual, dan modul untuk menjalankan usaha terbatas. Sedangkan untuk opportunity-nya menjalani pekerjaan sama dengan industri yang produksi kerupuk untuk meningkatkan produktivitas, mengikuti pelatihan bagi pengusaha dan karyawan untuk mengembangkan potensi karyawan guna bisa maksimal, dan membeli alat canggih untuk meningkatkan hasil produksi. Selanjutnya itu yang strategi ST, gabungan dari strength dan trends. Untuk yang trends ini adanya pesaing yang menjual produk yang sama di daerah yang berdekatan, ketersediaan bahan baku terbatas dan tidak menentu. Dan untuk yang gabungannya ini membuat varian produk baru dan harga terjangkau serta distribusi yang diperluas sehingga terjangkau oleh konsumen. Dan memperbanyak jaringan pemasok bahan baku guna tidak menyulitkan untuk bahan baku dan bisa meminimalisir modal serta optimal dalam produksi. Dan yang terakhir itu ada strategi PT yang tergabungan dari internal weakness dan external trends. Yang ST ini terdiri dari pertama memperbarui sarana prasarana produksi untuk pengembangan produk serta bisa bersaing, dan memaksimalkan manajemen operasional untuk dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Oke, selanjutnya diagram Cartesius SWOT. Pada gambar di samping, diagram SWOT yang letak koordinatnya pada kuadran 1 atau posisi agresif, hal tersebut merupakan sangat menguntungkan bagi perusahaan sehingga perusahaan bisa memanfaatkan peluang yang ada, serta juga kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan. Posisi tersebut bisa memungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar bisnis, dan memaksimalkan keuntungan. Berdasarkan hasil tersebut pada gambar 1 diagram SWOT, maka diperoleh strategi pada UD sumber abadi, yaitu strategi SO yang berupa memanfaatkan bantuan dari pemerintah, memperbanyak jaringan pasar dan distribusi untuk memperbarui konsumen, dan memperbanyak varian produk dengan harga terjangkau. Sedangkan dari analisis strategi yang dihasilkan oleh matriks SWOT sebagai berikut: memanfaatkan bantuan dari pemerintah, memperbanyak jaringan pasar dan distribusi untuk memperbarui konsumen, memperbanyak varian produk dengan harga terjangkau, menjalin kerjasama dengan industri yang produksi kerupuk untuk meningkatkan produktivitas, mengikuti pelatihan bagi pengusaha dan karyawan yang diadakan pemerintah untuk pengembangan potensi karyawan guna bisa maksimal dalam produktivitas, membeli alat canggih guna meningkatkan hasil produk, membuat varian produk baru dan harga terjangkau, serta distribusi diperluas sehingga terjangkau oleh konsumen.
memperbanyak jaringan pemasok bahan baku untuk tidak kesulitan untuk bahan baku dan bisa meminimalisir modal serta bisa optimal dalam produksi, memperbarui sarana prasarana produksi untuk pengembangan produk serta bisa bersaing, memperbanyak pemasaran yang kurang optimal dengan memanfaatkan mengikuti event-event yang ada dan bekerja sama dengan perusahaan lain, memaksimalkan manajemen operasional guna bisa meningkatkan profitabilitas perusahaan. Dari berbagai alternatif di atas dijelaskan terdapat 3 alternatif yang dihasilkan dengan menyelaraskan matriks SWOT dengan diagram SWOT, yaitu alternatif 1 memanfaatkan bantuan dari pemerintah, alternatif 2 memperbanyak jaringan pasar dan distribusi untuk memperbarui konsumen, alternatif 3 memperbanyak varian produk dengan harga yang terjangkau. Next. Nah, kesimpulannya di sini dari hasil analisis didapat strategi agresif yaitu 3 alternatif yang sudah disebutkan tadi. Adapun saran yang dapat disampaikan sebagai berikut untuk strategi yang sudah ditentukan, yang lainnya bisa dijadikan substitusi terdapat strategi yang sudah didapatkan sebelumnya. Apabila strategi yang sudah ditentukan belum tepat, melakukan kajian luas agar bisa mendapatkan model strategi yang baik serta menyeluruh. Diharapkan hasil yang sudah direncanakan dapat menjadi rekomendasi bagi UD Sumber Abadi Tanggulangi. Sekian presentasi dari kami. Untuk kurangnya mohon maaf dan terima kasih.